Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Tami. Dan di video kali ini aku akan membahas berita yang lagi viral banget di sosial media, khususnya Twitter dan merambah ke Instagram dan Facebook pastinya. Jadi ini berawal dari salah satu thread dari M. Fikri. Sebelumnya dia itu nggak sadar kalau misalkan dia menjadi salah satu korban pelecehan seksual dari salah satu mahasiswa perguruan tinggi negeri di Surabaya. Jadi perkenalan mereka itu berawal ketika tahun lalu saat si M. Fikri ini jadi mahasiswa baru, ada salah satu akun yang namanya itu Gilang nge-follow dia di Instagram dan ninggalin pesan untuk fallback. Dia klik fotonya, si Fikri ini klik, dia mikir, oh dia ternyata salah satu mahasiswa juga dari perguruan tinggi yang berbeda, tapinya cuman tetap sama di Surabaya. Jadi tanpa pikir panjang, akhirnya si Fikri ini memfallback akun tersebut. Terus pada Jumat kemarin, si akun Gilang ini nge-DM si Fikri untuk minta nomor WhatsApp-nya, dan dia mengaku adalah sebagai mahasiswa UNER angkatan tahun 2015. Dan memang di foto-fotonya di Instagram juga ada beberapa fotonya si Gilang ini yang berada di UNER. Dan ketika si Fikri tanya nomor WhatsApp-nya untuk apa, kata dia dia ada perlu untuk minta tolong bantuan dari si Fikri ini dalam menyelesaikan salah satu riset akademiknya dia yang menjadi syarat kelulusannya gitu. Jadi tanpa pikir panjang, si Fikri ini langsung mikir, oke, gue bantu. Dikasihlah nomor WhatsApp. Jadi ketika si Fikri kasih nomor WhatsAppnya itu, dia kan pakai bahasa iku dan langsung nomornya. Nah kalau bahasa Jawanya iku itu gitu. Kalau kita sih bahasa Indonesia itu dan nomornya kayak biasa aja kan ya, gak gimana-gimana, namanya juga kita baru kenal kan. Nah tapi si akun Gilang ini agak keberatan dengan bahasanya si Fikri. Katanya bahasanya Fikri yang iku itu adalah bahasa yang kurang sopan untuk digunakan, dan si Fikri pun akhirnya minta maaf ke si Gilang ini. Kemudian berlanjut di WhatsApp, si Gilang ini menjelaskan tentang maksud dia untuk minta nomor WhatsAppnya si Fikri itu karena dia mau minta tolong sama si Fikri untuk menjadi partisipan di risetnya dia. Dan risetnya dia itu tentang bungkus-membungkus. Tapi si Gilang ini tuh kayak, kan si Fikri tanya tentang riset tersebut, tapi tuh Gilang kayak, tar dulu, lu tuh jangan tanya dulu, gue nanti bakal jelasin, lu gak usah nanya-nanya dulu gitu, kayak gak usah banyak tanya lah ya gitu. Karena si Fikri ini terlalu baik, ketika si Gilang tanya mau bantu mas nggak dek gitu, dia kayak oke, gue bantu. Oh ya teman-teman, kalau misalkan ada salah-salah kata dalam aku penyampaiannya, tolong dikoreksi ya, karena ini tuh kayak aku rangkum gitu loh guys. Jadi ya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah ketika si Gilang itu ngejelasin kenapa risetnya itu tentang bungkus-membungkus, dia bilang tuh supaya orang yang nantinya akan dibungkus itu merasa tertekan dan ngeluarin emosinya kayak nangis, marah, dan emosi-emosi lain yang mungkin akan dikeluarin ketika kita itu lagi dibungkus. Nah di salah satu chatnya juga ini bilang ke si Fikri, Dek, ketika Mas bilang tentang bungkus-membungkus, apa yang Ade pikirin? Kayak lu mikirin tentang mayat dibungkus nggak? Atau tentang itulah ya. Tapi si Fikri itu bilang enggak, gue berpikirnya tentang produk yang dibungkus. Akhirnya si Gilang ini menjelaskan bahwa risetnya dia tuh aman karena udah banyak juga partisipan yang ikut dalam risetnya ini. Tapi dari dengar penjelasan si Gilang itu, si Fikri ini agak takut dan kayak mulai nolak untuk nolong gitu. Cuman si Gilang ini tetap ngejelasin, tetap meyakinkan bahwa ini tuh aman loh deh, ini aman, dan lu tuh gak bakal kenapa-napa. Gilang tuh kayak negesin, intinya lu masih mau nolongin gue nggak? Akhirnya si Fikri itu bilang iya dan mau nolong si Gilang ini. Nah, si Gilang juga bilang kalau sebelumnya dia itu ngelakuin riset ini ke para korban ya, ke para partisipannya itu secara langsung. Cuman dikarenakan COVID ini, jadi dia tuh ngelakuinnya secara online atau via WhatsApp gitu. Dia jadi cuman butuh videonya sama foto-foto si orang-orang yang nantinya akan dibungkus ini.
Terus dia juga mohon-mohon gitu supaya si Fikri tuh mau nolongin karena dia tuh udah semester 10, tadinya tuh harus cepet-cepet diselesain. Sampai dia tuh bilang mau memohon di kakinya si Fikri untuk supaya si Fikri tuh mau nolongin dia. Itu kayak segitunya banget gitu, kayak emang gak ada orang lain gitu ya yang mau nolongin. Jadi karena si Fikrinya itu kasihan, si Gilang ini udah mohon-mohon, akhirnya si Fikri mau nolongin. Cuman si Fikri nggak mungkin dong ngelakuin ini sendirian. Dia nggak mungkin dong ngelilit badannya itu sendirian ya kan. Jadi tuh dililitnya kita tuh pakai lakban, mata kita ditutup, mulut kita ditutup, dililitin lakban, baru kita dililit lagi pakai kain jarik. Nah, di sini tuh kain yang dipakai tuh bisa kain jarik, bisa kain spray, tergantung adanya apa. Nah, kalau di cerita ini dia itu pakai kain jarik, kain Jawa yang batik-batik kayak gitu, guys. Nah, akhirnya si Fikri itu ngajak temennya, salah satu temennya untuk ngelakuin riset ini. Tapi si Gilang itu kayak menegaskan nanti aja ya gue ngejelasinnya, karena kalau lu jelasin di awal takutnya si orang ini tuh salah pengertian dan malah nggak mau nolongin gitu. Dan si Gilang ini minta nomornya orang yang akan nolongin si Fikri nanti dalam bungkus-membungkus itu, dan dia akan ngejelasin itu sendiri. Terus dia tuh kayak minta, mana bukti chatting lu sama si orang yang akan nolongin, boleh nggak lihat gitu, kayak maksa banget untuk ngeliat. Awal mula dia minta tolong, si Fikri ini minta tolong ke orang lain untuk membungkus itu, kata-katanya kayak gimana, kayak bakal takut salah kata gitu, salah penyampaian. Dia tuh si Gilangnya tuh kayak takut banget. Dan dia juga pesan jangan share juga di grupnya tentang riset ini, karena dia takut nanti orang-orang itu akan salah pemikiran tentang risetnya dia, karena katanya sebelumnya juga banyak yang udah salah paham sama risetnya dia. Tapi si Fikri itu nggak ngerasa curiga sama sekali ketika si Gilang bilang jangan sebarin risetnya ini di grup. Di sini aku ngerasa Fikri itu baik banget ya, karena dia tuh kayak sama orang baru. Kalau aku jadi Fikri mungkin kalau aku jadi Fikri mungkin udah aku blok orang itu, kayak ribet aja gitu, ngeribetin aja lah kalau menurut aku ya. Dia tuh terlalu banyak ngatur juga, kenal juga belum, kenal juga baru, cuman lewat Instagram ya. Nah, terus si Fikri ini tuh nanya kira-kira tuh berapa lama risetnya, dan Gilang bilang tergantungnya tuh nggak bilang 3 jam, 2 jam, atau berapa jam itu dia nggak bilang. Dan dia juga bilang nanti tuh teknisnya si Fikri ini akan dililit dengan lakban, kemudian dibungkus dengan jari, lalu difoto, di video, dikirimin ke si Gilang ini. Kemudian nanti dia gantian, dia juga akan ngelilit temennya pakai lakban yang tadi temennya nolongin dia, dan dibungkus juga pakai si kain jarik itu. Terus si Gilang tuh nanya impresi awalnya si Fikri ke si Gilang itu apa sih gitu, dari segi bahasa mungkin yang kemarin dia pakai. Nah, si Fikri tuh bilang mungkin masnya ini adalah orang yang egalitir dan sopan santun tuh nggak terlalu penting dikiranya si Fikri. Gilang itu bilang tentang bahasa yang kemarin dia pakai iku, yang kalau ini tuh berhubungan sama penyakit vertigo yang dia punya. Dia tuh gampang kepikiran sama hal-hal yang kecil gitu, yang nggak sesuai sama pemikirannya dia, yang katanya mungkin hal-hal kecil itu adalah hal yang sepele kalau dilihat dari kalau orang lain lihat, tapi menurut dia itu adalah hal-hal penting yang dia tuh pikirin banget, dan itu bisa mengganggu pikiran dan emosionalnya si Gilang. Emang vertigo seribet itu ya guys. Kayaknya beberapa teman aku juga punya vertigo, tapi yang nggak gitu-gitu juga sih ya. Tapi oke, kita lanjut lagi ya ke ceritanya. Keesokan harinya saat riset itu akan dimulai gitu, si Gilang itu ngechat si Fikri untuk buat komitmen bahwa dia itu akan menyelesaikan proyeknya, akan membantu proyek yang si Gilang itu sampai selesai. Dan si Fikri ini bilang selama nggak terjadi apapun, dia akan ngelakuin proyeknya ini sampai selesai. Dia akan membantu si Gilang ini. Riset ini tuh dilakuin di rumah temennya si Fikri. Jadi Fikri itu jalan dari rumah jam 9. Terus si Gilang itu kayak memastikan perlengkapannya udah ada semua kan, kayak lakban, kain jarik gitu, udah ada semua nggak gitu. Dia kayak mastiin. Terus dan dia juga ada tali rapia. Jadi tali rapia itu digunain untuk, kan pertama lakban, kain jarik. Nah, kain jariknya itu diikat sama tali rapia. Kayaknya sih bakal engap banget sih ya kalau kita bayangin. Terus Gilang juga ngejelasin kalau nanti ketika dibungkus tuh ada kayak emosi yang pengen keluar, kesel, marah, pengen nangis, keluarin gitu. Tapi kata si Fikri,
saya ini bukan orang yang gampang untuk ngerengek-ngerengek kayak gitu. Terus kata si Gilang, ya udah jangan dipikirin, nanti takutnya kamu malah jadi tersugesti, katanya kayak gitu. Nah akhirnya riset itu dimulai jam 9.55. Yang dibungkus pertama itu kan si Fikri. Nah saat di tengah-tengah dia lagi dibungkus, si Fikri tuh kayak udahan gitu, nggak pengen lanjutin. Nah akhirnya temennya si Fikri itu nelpon Gilang. Gilang itu menjelaskan bahwa ayo dong, katanya lo mau nolongin gue, udah setengah jalan loh gitu. Akhirnya meyakinkan si Fikri ini untuk melanjutkan dia dibungkus sampai selesai. Ini juga nanti bakal aku tunjukin foto-foto pas si Fikri ini dibungkus. Ini serem sih. Dan ada salah satu videonya juga yang aku ngelihatnya berkali-kali pun merinding, beneran guys. Kemudian itu kan sekitar jam setengah 10 mungkin udah beres, selesai dibungkus, dikirimin lah ke si Gilang. Dan gak dibales-bales WhatsAppnya sampai jam 1 baru dibales. 3 jam dibungkus. Kalau misalkan aku jadi Fikri, aku bodo amat, aku gak kenal sama orang itu, aku bakal selesain. Dan aku gak harus nunggu ngikutin itu gitu ya. Ketika aku tahu kita bakal dibungkus, mungkin aku bakal tolak dia minta tolong kayak gitu. Ketika jam 1 dia WhatsApp itu, dia bilang, halo Fikri gitu. Intinya si Gilang nanya, perasaan lu apa sekarang? Terus kata si Fikri, aku pengen marah gitu kan. Terus kata si Gilang, peluk dong. Geli gak sih? Cowok sama cowok peluk dong, itu udah tanda kutip banget, gak usah dilanjutin harusnya. Setelah itu kan udah di videoin segala macam, si Gilang itu bilang tukeran sama temennya, gantian untuk gantian untuk dibungkus. Tapi kan karena mereka harus sholat, makanya kan Fikri bilang kita harus sholat dulu. Akhirnya riset itu dilanjutin jam 2 siang. Nah ketika si temannya Fikri ini lagi diikat, lagi dililit pakai lakban, ada salah satu teman lagi nih yang datang. Terus si Gilang tuh kayak bilang, temen kamu yang satu itu cocok juga tuh gitu, cocok juga jadi korban mungkin ya, jadi cocok juga untuk dibungkus. Tapi dia tuh bilang, jangan bilang dulu sama dia, nanti biar si Gilang ini aja yang ngejelasin ke temennya itu. Katanya video Fikri yang pertama itu saat dibungkus ada salah satu yang salah, dan si Gilang ini tuh minta untuk diulang. Wow, kata si Fikri, gila kali diulang. Jadi Fikri kesel dong, masa iya diulang lagi. Jadi si Fikri tuh rada nolak gitu, tapi oke lah, itu diulang urusan nanti, yang penting dia itu ngebungkus si temannya dulu. Terus si Fikri itu mulai dikasih instruksi gimana caranya dia ngebungkus temennya yang benar gitu lewat foto-foto yang dikirimin dari si Gilang. Saat posisi si Fikri ini lagi ngebungkus temennya pakai lakban, si Gilang ini ngirimin foto Fikri pas lagi di lakban, dan dia bilang, Dek siapa nih ganteng gitu. Wow, cowok sama cowok guys, ganteng. Nah, saat proses temennya Fikri ini lagi dibungkus, tiba-tiba temennya Fikri itu rasa sesek. Dia tuh ngerasa aus, pengen minum. Dan akhirnya Fikri bilang ke Gilang untuk, Mas, temanku nih sesek, dia butuh minum. Tapi Gilang kayak, jangan, tetap lanjutin. Tapi kan si Fikri gak mau dong lanjutin karena takut ada apa-apa sama temennya juga. Kalau ada kenapa-napa kan otomatis si Fikri dong yang tanggung jawab. Di saat si Fikri bilang mau ngelepasin lakban dari temennya itu, dia kayak, kamu emang kayak ngancem, kamu mau vertigo mas itu kambuh lagi? Ya menurut aku nih ya, penyakit itu nggak untuk ngancem-ngancem orang juga sih. Kalaupun vertigo dia kambuh, terus kalau temennya si Fikri ini kenapa-napa, emang si Gilang mau tanggung jawab? Kan enggak ya. Terus si Fikri ini kayak tetap nggak mau untuk bungkus temennya karena takut temennya juga kenapa-napa kan. Terus si Gilang kayak bilang, ini dampaknya bakal besar, lo tuh udah mulai. Nah, si Fikri bilang, dampak besarnya tuh apa? Katanya, ya nanti kalau penyakit masnya tuh kambuh lagi gimana? Dia tuh bener-bener kayak ngancem si Fikri ini gitu kan, karena Fikri emang gak mau ngelanjutin risetnya ini. Ternyata si Gilang ini juga nelpon temennya si Fikri yang tadi untuk ngeyakinin temennya si Fikri bahwa risetnya dia tuh aman. Dan di situ Fikri marah, riset macam apa ini yang maksa-maksa partisipannya tuh untuk mengiyakan apa yang dia mau gitu. Kalau misalkan emang nolak, ya udah dong, gak usah dilanjutin, lo cari orang yang lain yang mau ngikutin aturan yang lo kasih. Terus si Gilang ini nelfon si Fikri kayak tetap
untuk mohon-mohon supaya Fikri tuh lanjutin risetnya ini. Dan si Gilang itu katanya nangis, dia tuh dia gemeteran, katanya dia nggak suka kalau si Fikri tuh kayak menyudutkan dia, kayak nuduh-nuduh yang enggak-enggak. Dan si Fikri tuh kayak ditekan untuk, lo minta maaf aja sama gue, sama si Gilang tuh kayak gitu. Kayak dia minta maaf aja deh sama aku biar hati si Gilang ini tuh tenang gitu, biar si Gilang ini nggak kepikiran lagi gitu. Katanya sih mungkin vertigonya itu kambuh. Akhirnya daripada panjang dan kasihan juga kan si Fikri sama si Gilang, akhirnya si Fikri minta maaf dong ke si Gilang tentang yang telah terjadi barusan, tentang penolakan-penolakan itu. Dan singkat cerita, si Gilang ini tuh tetap maksa-maksa si Fikri untuk ngelanjutin. Tapi si Fikri tuh udah kayak males, gue nggak mau lanjutin ini. Apalagi ketika dia disuruh ngulang. Si Fikri tuh udah bilang, aku tuh udah ngorbanin banyak waktu gitu, udah ngorbanin banyak waktu yang dia harusnya ngerjain project, jadi dia bantuin si Gilang ini. Dan si Fikri juga bilang ini udah sore, udah dicariin sama orang tua. Si Gilang bilang, ya udah deh, Mas tahu mungkin kamu udah nggak mau bantuin Mas, udah nggak bersedia untuk nolongin Mas hari ini. Mungkin dia masih berharap besok si Fikri ini akan nolongin si Gilang ini. Dan si Gilang juga kayak ngerasa gue tuh dirugiin. Padahal yang di sini yang dirugiin adalah si Fikri. Jadi kalau versinya Gilang, dia dirugiin karena dia tuh kambuh, penyakitnya tuh jadi kambuh. Nah kalau si Fikri kan dia udah rugi waktu, rugi materi juga. Intinya si Gilang tuh bilang, oke, kalau misalkan udah nggak mau bantu, tapi jangan sebarin kejadian ini, risetnya dia itu di grup. Jangan sebarin ini ke orang-orang lain. Karena kan si Fikri itu memang dari awal, kalau dibilang komitmen, dia komitmen untuk nolong kalau emang nggak terjadi apa-apa. Tapi ketika lihat temennya kayak gitu dan si Gilang tuh kayak nggak mau berempati gitu kan, ya jadi dia kayak nggak mau ngelanjutin riset itu lagi. Dan malam-malamnya itu ada story di WhatsApp-nya, dia yang bilang seolah-olah itu kayak bukan Gilang yang nulis, jadi kayak entah kerabatnya, entah bapaknya, kakaknya, atau adiknya yang nulis, dan bilang kalau Gilang itu lagi drop banget. Jadi gini isi story-nya. Teman-teman Gilang, mohon doanya ya buat Gilang. Itu kan jadi kayak kesannya bukan Gilang ya yang nulis. Terus posisi Gilang sedang parah sekali. Saya mohon doanya dari teman-teman semua. Bagi yang merasa tadi ada yang bertengkar dengan dia juga mohon untuk balas story ini. Maaf saya belum sempat untuk cek chat Gilang satu-satu di WhatsApp atau IG. Untuk teman-temannya mohon kalau ada yang Gilang cerita ada masalah apa tolong beritahu saya. Dan karena si Fikri ini ngerasa akhirnya dia ngechat dan bilang maaf mas, mbak, bu atau pak gitu. Akhirnya dia jelasin bahwa dia itu yang berantem tadi sore dengan Gilang. Besok paginya si orang yang mengaku dari kerabatnya si Gilang ini tuh bales bahwa dia minta maaf karena dia baru bisa baca chatnya, dan dia juga bilang intinya dia tetap memaksa untuk Fikri menyelesaikan proyek yang bersama Gilang supaya si Gilang ini pulih gitu ya. Oh iya, satu hal, saat kemarin dia bertengkar juga sebenarnya dia tuh kan maksa-maksa kayak ngancem-ngancem mau bunuh diri gitu ya kan, itu kan terlalu lebay banget. Dan di sini pihak keluarganya pun kayak mendukung, ayolah udah ayo selesain proyeknya sama Gilang supaya si Gilang ini kondisinya membaik. Ya menurut si Fikri kalau emang posisinya Gilang lagi sakit parah ya dibawa ke dokter kan, bukan dengan cara memaksa-maksa orang kayak gini. Sebenarnya si Fikri itu nggak mempermasalahin masalah seksual seseorang, yang dia nggak suka ya karena dia maksa-maksa, dan dia juga goda-godaan dari si Gilang ini kayak ganteng, peluk dong. Akhirnya setelah dia cerita sama temennya tentang bungkus-membungkus ini, ternyata fetis kain jarik ini atau permasalahan itu udah banyak banget korbannya, dan banyak juga berita-beritanya di sosial media. Dan di Fikri ini dikirimin salah satu link Facebook gitu, link berita permasalahan tentang kejadian yang baru banget dia alamin, dan dia juga kirimin karena udah kesel ya, baru tahu kalau misalkan dia itu sebagai salah satu korban pelecehan seksual itu, jadi dia langsung kirimin juga link itu ke nomor si Gilang. Dan dia juga bilang wah bisa viral nih di Twitter gitu, tapi WhatsAppnya dia tuh emang udah beberapa WhatsAppnya dia, chatnya dia tuh udah nggak dibalas sama si Gilang ini. Dan dari mana si Fikri tahu kalau misalnya si Gilang adalah seseorang yang biseksual? Karena itu ada jelas di Instagramnya dia juga menulis sorotan-sorotan gitu tentang penulis
Ya mungkin itu tentang dirinya dia. Dan beberapa chat terakhirnya kan memang gak dibales. Dan anehnya si Gilang itu tetap aktif di Instagram, tapi tetap gak ada balasan sama sekali. Oh ya, jadi ternyata setelah dia nge-up tulisan ini di Twitter, bermunculan nih banyak banget korban yang memang selama ini tuh nggak berani untuk speak up, dan mereka juga ada yang nge-share beberapa foto saat mereka dibungkus-bungkus, dan bahkan ada juga yang katanya sampai diperkosa. Itu aku nggak tahu untuk kebenarannya, tapi ada di situ salah satu beritanya kayak begitu. Tapi aku nggak ngulik ke sana karena aku nggak mendalami juga si berita dari akun ini. Dan ternyata si Gilang itu memang mengincar mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, kejadian ini juga sebenarnya udah sempat kejadian, dan si Gilang itu udah foto, dan fotonya itu tersebar di sosial media bahwa dia tuh minta maaf dan gak akan ngelakuin hal ini lagi. Jadi buat teman-teman semua, kalian harus hati-hati banget ya sama yang kayak gini-gini. Jadi buat yang belum tahu tentang fetish ini, jadi kelainan seksual ini adalah ketika pengidapnya ini dia tuh senang kayak ngeliat potongan-potongan wajah gitu, potongan-potongan tubuh. Sekarang tuh udah ada posko untuk pengaduannya, nanti mungkin linknya akan aku taruh di bawah. Ini tanggal 9 Agustus, jadi aku barusan lihat artikel 1 hari yang lalu bahwa Gilang ini tuh udah dikeluarin dari kampus dan dia juga udah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi Gilang itu mengaku bahwa perilaku fetis ini tuh udah dilakukan sejak 2015 sampai saat ini, dan Gilang juga bilang bahwa korbannya itu udah 25 orang. Dia tuh senang kalau ngelihat korbannya tuh dibungkus pakai kain jarik gitu, bahkan mayat itu dia suka karena hasrat seksual itu kayak terangsang gitu. Aksinya ini akhirnya terbongkar karena si salah satu korbannya ini yang adalah si MV Chris tadi berani speak up di Twitter dan menjadi trending saat itu. Saran aku buat teman-teman, hati-hati banget ya. Sekarang tuh kejahatan itu benar-benar ada di mana-mana. Kitanya yang harus protect diri sendiri gitu. Kalau emang ada temen yang minta tolong, ya dilihat dulu minta tolongnya apa. Apalagi kayak gini, kita posisinya nggak kenal, kita cuma kenal lewat jejaring sosial, dan permintaan yang aneh-aneh itu nggak usah diikutin ya teman-teman. Blokir aja langsung. Oke? Ya mungkin segitu aja video dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan maaf banget kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian aku, karena aku juga masih banyak belajar. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.